Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah tuntas kita mengkaji hadis-hadis tentang bagaimana syariat bertakbiratul ihram, baik sisi hadis instruksi maupun sisi hadis aplikasinya, sampai kepada sekarang adalah doa iftitah. Iftitah tentu dimaksudkan pembukaan, basa-basilah sebelum kita masuk kepada inti permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita, apalagi para remaja masjid, kalau mengadakan kegiatan, mengajukan proposal biasanya jangan langsung todong minta dana begitu. Bu, ya ngomong dulu, demi memakmurkan masjid ini kami akan mengadakan kegiatan gini. Setelah hasil musyawarah panitia ternyata membutuhkan dana 100.000 triliun misalnya begitu. Ya nanti tak utang dong gitu. Misalnya ada basa-basi seperti itu. Saya selalu memulai dari introduksi yang kita kenal dengan syariatnya terlebih dahulu, menghindar hukum. Sebab kalau nanti masuk ranah hukum, sering kita belum siap untuk beda pendapat. Karena pada dasarnya kita tidak boleh beribadah kecuali harus ada instruksinya dulu. Fa bidzalika umirtu, baru wa ana minal muslimin. Boleh wa ana awwalul muslimin. Terkait syariat doa iftitah, ada hadis yang diriwayatkan Khalad an Ali bin Yahya ibn Khalad an ammi anna rajulan dakhalal masjid. Ada seseorang yang masuk ke masjid. Insyaallah ini Masjid Nabawi, karena ceritanya di kota Madinah Munawwarah. Fadzakara nahwahu qala fihi, disebutkan oleh naratornya, perawinya, yang intinya itu sebagai berikut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Habis disebutkan gini, baru Rasulullah komentar. Begitu karakter Rasul, tidak akan komentar kalau belum paham terlebih dahulu. Pelajaran lagi. Sebab kalau kita tidak paham, kemudian kita komentar, jangan-jangan komentar kita malah keliru. Ada wali murid datang ke rumah saya, tanya, Ustaz, anak saya mau saya pondokkan Ustaz. Bagus. Kemana? Ke Pondok Zaitun Ustaz.
Bisa Ustadz merekomendasikan, waduh, saya itu belum pernah tahu. Lah kok diminta komentar? Saya tidak berani memberikan komentar karena belum tahu. Dulu itu gitu, tidak berani ngomong kalau memang betul-betul belum tahu. Anahu, bahwasanya seseorang itu layak tatimu, belum sempurna sholatun, sholat li ahadin, bagi seseorang minan nas, dari manusia ini, dari umat ini, hatta yatawaddo'a. Ini menjadi nanti syarat sholat, sehingga dia wudu terlebih dahulu. Fayadhu, kemudian dia meletakkan wudu'a, betul, harokatnya pakai fathah, bukan pakai dhammah. Bedanya kalau wudu dengan dhammah, amalan wudunya. Kalau wudu dengan fathah, fasilitas untuk wudu, air yang disiapkan untuk wudu. Di hadis ini bukan wudu'a tetapi wadu'a. Jadi meletakkan air fasilitas wudu, yakni mawadhi'ahu, ke anggota-anggota wudu. Setelah selesai wudu, summa yukabbir, berikutnya dia bertakbir, tentu nanti namanya takbiratul ihram. Wa yahmadullaha jalla wa azza, asalnya begitu. Padahal biasanya itu azza wa jalla itu namanya ketepitan, kecermatan. Karena sumbernya ngomong jalla wa azza, ia diriwayatkan jalla wa azza, walaupun biasanya itu azza wa jalla. Itu kecermatan. Rasul pernah menyampaikan, kata Rasul, war rasul arradhi arsalta, laqad diriwayatkan wan nabi alladhi arsalta, dikoreksi oleh Rasul. Oh, berarti perawi ini kurang cermat. Setelah itu wa yusniya alaihi, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, agar diingat ketika ada hadis yaqra'u terkait dengan sholat, jelas yang dimaksudkan bacaan Al-Quran, entah itu bacaan surat Al-Fatihah maupun bacaan surat-surat yang lain. Jadi ada masa jeda antara takbir dengan membaca, dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Apa masa jedanya? Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang nanti dilacak aplikasi pujian Rasul kayak apa, nanti ada di hadis aplikasinya. Berarti ada perintah, ada syariat, ada instruksi. Kapan ya? Sebelum membaca Al-Fatihah, supaya baca puji-pujian dulu kepada Allah. Kita tidak cukup untuk menerima instruksinya, karena nanti kalau puji-pujian ini tidak dibarengi dengan
contoh dari Rasul, semua orang bisa mereka biasa. Padahal salat ini tauqifiyah, mestinya harus plek kayak yang dituntunkan oleh Rasul. Ini dalilnya, summa yaqul, kemudian setelah baca entah Fatihah, entah surat yang lain, kemudian membaca Allahu Akbar, summa yarkabu, baru melaksanakan rukuk. Hadisnya panjang, kita ambil sedikit demi sedikit gara-gara kasus saudara kita ini masuk masjid lalu sholat. Setelah sholat menghadap Rasul, memberi salam kepada Rasul. Habis Rasul menjawab salamnya, kok Rasul bilang, ulangi sholatmu lagi, kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Begitu sampai 3 kali. Sudah 3 kali ngulangi, masih dianggap belum sholat. Wajar kalau teman kita ini tanya, tolong ya Rasul, ajari kami sholat. Dirinya sendiri yang merasa bersalah. Maka diajarkan oleh Rasul panjang sekali sampai hampir 2,5 halaman gitu. Nah, kita preteli sedikit demi sedikit. Berangkat dari hadis ini, ada masa jeda antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Quran. Masa jeda itu apa? Diwujudkan memuji dan memuja kepada Allah. Kemudian ditemukan hadis Rifa'ah, ini ganggu biar kok angel. Oh ya, Rifa'ah bin Rafi al-Zuraqi radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulun, ini detailnya, masuklah seseorang al-masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Waktu itu Rasulullah dalam posisi duduk fi nahiyatil masjid, di salah satu masjid. Ini kebiasaan Rasul. Jadi kalau masyarakat itu butuh ketemu Rasul, datang aja ke masjid, insya Allah ketemu. Maka jangan kaget, di Haramain itu ada namanya Ustadz Kursi. Maksudnya apa? Di pintu-pintu tertentu itu ada kursi yang disiapkan untuk diduduki seseorang. Tujuannya apa? Untuk mungkin dimintai fatwa, pertanyaan, kesulitan, dan bapak-bapak, ibu-ibu boleh bertanya walaupun pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau syekhnya ini tidak paham, panggil penerjemah. Apa maksudnya? Dan banyak syekh kita di sana yang sudah paham menggunakan bahasa Indonesia. Saya dengar, saya sudah situ pinter kok bahasa Indonesia. Supir pribadinya orang Lamongan. Masya Allah, jadi hati-hati ngerasani beliau pakai bahasa Indonesia, paham. Boleh, di sana malah disiapkan telepon. Kalau ada kesulitan,
tinggal kontak. Tanya apa? Ini jarang dimanfaatkan oleh jamaah karena mungkin belum tahu kapan di masjid ini nanti menyiapkan syekh kursi. Kursinya disiapkan, syekhnya kalau sing lungguh. Sibuk semua. Ya disiapkan syekhnya, tapi dibayar Masya Allah. Yaitu tadi setidaknya 1 bulan 1.300 triliun gitu. Baru gelem lungguh terus. Tuh ceritanya Masya Allah. Angkai utang nih Insyaallah. Untuk siap menerima siapapun. Tiba-tiba apa? Panjang hadisnya. Saya kasih tanda titik 3 itu bukan berarti sedikit. Dulu tidak ngerti karena panjang titiknya banyak. Ditegur saya oleh pakarnya, saat panjang pendek ya tetap 3 titik. Oh ngono toh gitu. Saya kira kalau panjang titiknya banyak gitu. Enggak, titik 3 itu simbol dan seterusnya gitu. Intinya akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summakum," kemudian berdirilah, fastaqbil qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Nah, dapat tambahan lagi. Itu perlunya mengambil dari berbagai redaksi dari para sahabat. Kalau tadi wudhu kemudian sholat, sekarang wudhu menghadaplah ke arah kiblat. Nah, ketemu syarat berikutnya supaya menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap arah kiblat, summa kabir, baru bacalah takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram. Kata takbiratul ihram itu bukan sabda Nabi. Itu kesimpulan ulama dari nanti hadis yang dulu pernah kita bahas, bahwa sholat itu tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Dimulai haram untuk berbuat apapun, berucap apapun, berunek-unek apapun dengan tanda takbir, sehingga takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Itu dulu sudah kita jelaskan. Tapi riwayatin, nah kita ambil referensi yang lain. Mungkin ada redaksi yang berbeda atau ada kelengkapan redaksi biar menambah gampangnya memahami hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, summa yaqulu Allahu Akbar. Nah, ini dulu yang kita bahas. Sebagian umat ini takbirnya bukan Allahu Akbar. Yang penting membesarkan nama Allah, instruksinya gitu. Karena belum sampai aplikasi, redaksi apapun yang maknanya membesarkan nama Allah digunakan. Apa diantaranya? Allahu Akbar. Itu kan redaksi mengagungkan nama Allah. Jangan-jangan nanti Allahus Samad misalnya gitu. Nah, instruksinya sudah dapat, suruh membesarkan nama Allah. Aplikasinya mungkin belum dapat direkayasa. Maka indah hadis itu tidak cukup adanya hadis instruksi, kita tidak lanjuti dengan hadis aplikasi. Ada tidak contoh membesarkan memulai sholat itu?
tuh gitu. Sebab nanti usai puasa ada instruksi untuk membesarkan nama Allah. Falitukmilul aida walitukabbirullah. Bagaimana membesarkan nama Allah waktu hari raya? Ada aplikasinya dari Rasul. Sehingga kalau nggak salah ada buku saku saya khusus membahas bagaimana membesarkan nama Allah ketika takbiran hari raya. Salah apa? Lupa judul bukunya, kakean buku. Takbiran kalau nggak salah. Takbiran. Loh, ini ada hadis takbiran hari raya. Enak, diinstruksikan membesarkan nama Allah. Dalam hal apa? Menyeru sholat juga seru. Oh, aplikasinya ada. Tuh indah kalau ngajinya seperti ini. Setelah takbiratul ihram, wa yahmadallah wa yumajjida wa yukabbira. Nah, muncul instruksi sebelum baca Al-Quran supaya memuji Allah, membesarkan nama Allah, wa yusnya alaih, dan memuji kepadanya. Setelah selesai baru sumayakra'u bima tayassara ma'ak minal Quran. Setelah itu silakan baca Al-Quran yang mudah bagi kamu. Memahami yang mudah ya banyak pemikirannya gitu. Ada yang memahami yang mudah itu ya yang kamu hafal itu loh, misalnya begitu. Kalau nggak hafal jangan dipaksakan. Tuh ceritanya diriwayatkan hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Satu lagi hadis instruksinya dari hadis Sa'id bin Sam'an. Wa an Sa'id ibn Sam'an qala atana Abu Hurairah, kami didatangi Abu Hurairah. Pelajaran lagi. Namanya mubaligh itu harus proaktif, sering mendatangi umat gitu. Sekarang beda. Kenapa enggak datang? Oh, enggak dipanggil. Dulu enggak dipanggil, enggak dipanggil, datang ke Masjid Bani Zuraik, menziarahi Masjid Bani Zuraik. Faqala salah ada 3 hal karena Rasul yang dulu oleh Rasulullah ya'malu diamalkan bihinna dengan 3 perkara itu, 3 hal itu kot tapi tarokahunnan nas sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Ini zaman sahabat begitu. Tentu zaman tabi'in ini. Lah tabi'in itu kan tidak pernah melihat Rasul. Diingatkan ada 3 hal. Dulu istiqomah dijalani Rasul. Sekarang jarang umat yang mengamalkan. Muncul gerakan ihya'u sunnah, menghidupkan sunnah gitu. Apa 3 hal? Karena Rasulullah adalah Rasulullah yarfa'u yadai maddan. Kalau ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu jari-jarinya diluruskan, madda yamuddu, modot, dimodotkan begitu.
tidak digenggamkan, tidak dibongkarkan. Sampai di situ loh, sahabat itu jelinya untuk mentransformasi apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala fi shalat, ketika Nabi masuk memulai sholat, dikenal dengan takbiratul ihram. Walam yufarrid baina asabihi, tidak membongkarkan antara jari-jari beliau, wala yadumma, dan tidak mengepalkannya. Itu sudah banyak ditinggalkan generasi tabi'in. Mungkin mereka belum dengar, belum tahu, ya wajar diingatkan. Yang kedua, wa yasqutu hunayya, ada diem sejenak, ada sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah, qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Quran. Lagi-lagi qiraah dalam sholat bacaan Al-Quran. Yad'u wa yas'alullaha min fadli, untuk memohon kepada Allah dari keutamaan Allah, wa yukabbir kullama khafadha wa rafa'a, selalu baca takbir ketika dinglu, ketika bangkit. Ya kecuali nanti i'tidal, ada dalil khusus. Kalau gitu mau sujud Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Itu yang diingatkan, sehingga ada interupsi masa jeda, masa tunggu antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah, dikeluarkan Muslim, Hakim, Ibnu Huzaimah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad, terulang sampai 2 kali, berarti gunakan 2 sanad. Alhamdulillah, setelah kita pahami hadis-hadis instruksi bagaimana kita ini disyariatkan untuk diam sejenak guna membaca doa iftitah, muncul sekarang aplikasinya. Puji-pujian seperti apa yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasul, saya temukan banyak sekali. Satu di antaranya itu, kalau nggak salah, kalau dihimpun semua ada 14 macam. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang sekali, ada yang pendek sekali. Ini memberi informasi tergantung setiap kita, biar nikmat sholat kita itu pakai yang jenis apa. Sama dengan Al-Quran itu, ada yang hanya 3 ayat, 4 ayat, 7 ayat, 16 ayat, sampai ratusan ayat. Silakan cari ayat yang kira-kira membuat kita nikmat dalam melaksanakan sholat. Kalau orang tipe saya gini, masih muda begini, usia baru 17 tahun ya Pak, itu kalau panjang dikit nggak khusyuk Pak. Ingin yang cekak-cekak misalnya gitu. Tapi teman-teman yang kata orang sudah bau tanah gitu, itu kalau terlalu pendek malah nggak nikmat, pingin yang panjang. Monggo silakan. Di antaranya, Allahumma ba'id baini
wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Teman-teman yang gunakan doa model gini ini sering bingung. Coba kira-kira yang benar itu redaksinya min khotoyaya atau minal khotoyaya? Gitu. Sebab di puji-pujian itu saya sering negur, masa yang dibaca amantu billahi wal malaikati enak tapi keliru gitu. Kelirunya di mana? Kalau ada dhamir, iya, tolong diperhatikan itu. Nah, dhamir tidak boleh ada alif lam gitu. Kalau dhamirnya hilang baru ditambah alif lam, itu bedanya. Maka di sini bisa diperhatikan ini ada dhamir, tidak ada alif lam, sehingga mau membacanya baina khotoyaya atau bainal khotoya gitu. Redaksi hadisnya baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya, bukan minal khotoyaya. Kama yunaqqas saubul abiyadu minat danas. Allahumma silni min khotoyaya bil salji wal ma'i wal barad. Dalam riwayat lain ada perubahan bil ma'i was salji wal barad. Dalam takhrijnya ini sengaja kita hanya ngasih informasi yang mengeluarkan siapa. Ini contoh-contohnya, nanti hadisnya ada di bawah. Doa ini hadisnya seperti apa? Nah, itu nanti ada di penjelasan di bawahnya. Yang ya ini berdasarkan hadis sudah saya ganti, sudah saya jadikan footnote. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa ini? Qala berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalat, kalau takbir memulai salat, sakata hunayya, diam sejenak, qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca Al-Quran, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Fakul, lalu aku tanya, kok Rasul kok diam itu lapo gitu. Penasaran, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Nah, itu tradisi dulu itu selalu bi abi wa ummi. Ada lagi sahabat yang tidak menyebutkan bapaknya, bi abi wa ummi, karena memang tidak punya bapak. Bi abi wa ummi, ara'aita sukutaka, bagaimana pandangan panjenengan terkait diem panjenengan baina takbir wal qiraah, antara takbiratul ihram. Belum muncul loh nama takbiratul ihram pada waktu itu, belum muncul. Antara takbir dan bacaan, mataqulu, apa yang panjenengan ucapkan. Penasaran gitu, kok ada jeda antara takbir dengan yang namanya bacaan Al-Fatihah. Qala, apa dawuh Kanjeng Nabi,
Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya bla 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 bla. Siapa saja yang mengeluarkan muncul di Bukhari nomor urut 711, di Muslim nomor urut 598, Abu Daud nomor urut 781, Nasai nomor urut 60. Yang punya salah satunya boleh dicek. Mudah-mudahan dengan sekarang teknologi maju, banyaknya ulama yang sudah memverifikasi, hampir setiap hadis sudah dikasih penomoran. Sampai Musannaf Ibnu Abi Syaibah sudah dikasih penomoran. Masya Allah, dulu belum ada. Ini sedang saya selesaikan. Kalau tuntas kemungkinan lebih dari 40 jilid. Masya Allah. Baru dapat 2 jilid separuh. Selesainya kapan? Ya mungkin ya 20 tahun lagi. Tidak apa-apa, kalau saya keburu wafat, pasti nanti ada generasi yang melanjutkan. Luar biasa, beliau hidup di abad ketiga sudah punya koleksi hadis sebanyak itu. Maka nggak kaget kalau generasi yang datang berikutnya, Bukhari, Muslim, sudah banyak koleksi hadisnya. Zaman Imam Syafi'i susah mengoleksi hadis. Di Musnad beliau tidak sampai 1800. Apalagi gurunya Muwatta tidak sampai 1300 koleksinya itu. Tapi zaman Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, mengadakan tur kemana-mana mengimpul hadis. Sudah selesai saya terjemahkan 20 jilid. Banyaknya sekitar 24.000 hadis. Itu nikmatnya ulama dulu, sampai belum pernah menikmati nikah, Pak. Itu yang membuat saya berpikir terus, belum terpikir nikah baik, baru lagi. Saya belum terpikir untuk kawin lagi. Alhamdulillah, itu kesibukan hari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Biasanya ada tambah riwayat Muslimah, wa ma ana minal musyrikin, inna sholati. Nah, ada domirnya, tidak ada alif lamnya. Jangan inna sholat, enggak, inna sholati. Sering kalau tidak semangat, keliru terus, tidak terkoreksi. Wa nusuki, tidak ada alif nunnya, alif lamnya. Wa mahyaya, tidak ada alif lamnya. Wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu. Waduh, ya karena itulah yang diperintahkan, itu yang aku diumir, baru wa ana minal muslimin, baru saya pasrah. Kalau nggak diumir, ojo. Maka ulama bikin kaidah al aslu fil ibadah at-tahrim. Bedanya selain ibadah, al aslu fil asya al ibahah.
Selain ibadah boleh, kecuali kalau dilarang. Tapi asal ibadah haram tidak boleh, kecuali kalau diinstruksikan, disyariatkan. Itu kaidah dalam beragama. Di sini nanti di dalam takhridnya ada awalul muslimin, hadisnya sahih. Ada wa ana minal muslimin, hadisnya juga sahih. Sama-sama ada di sahih Muslim. Nah, kalau hadisnya sahih, tolong jangan disalahkan dulu. Karena ada yang menyarankan jangan bilang wa ana awalul muslimin, tapi ungkapkan wa ana minal muslimin. Kenapa tidak boleh wa ana awal muslim? Tidak layak. Yang masuk Islam pertama kali bukan kamu, begitu. Padahal hadisnya sama-sama sahih. Bahkan yang tercantum di dalam Al-Quran, wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Awalu gitu. Pertanyaannya, terus siapa yang pertama kali masuk Islam? Apa Ibrahim? Enggak. Yang pertama kali masuk Islam adalah Nabi Adam. Jadi agama Islam itu agama seluruh para nabi. Walaupun nanti terjadi perbedaan syariat, tapi akidahnya sama. Maka nanti di hari kiamat tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Wa may yattaghi ghaira Islam dinan fala yuqbal. Itu ceritanya. Mestinya yang ikrar begitu bukan Nabi Ibrahim, mestinya adalah Nabi Adam. Oh, kalau begitu hadis ini tidak bisa dimaknai denotatif. Kalau tidak mungkin dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Yang dimaksud wa ana awalul muslimin, kapan ya saya harus menjadi orang yang pasrah terlebih dahulu sebelum saya menyuruh orang lain untuk pasrah. Wah, ini sikap yang luar biasa. Ada kecenderungan kita ini pintar menyuruh tapi tidak pintar memberi keteladan. Itu andaikan kita melafazkan wa ana awalul muslim. Begitu ada syariat zakat, saya harus yang terdepan untuk menjalaninya sebelum saya meworo-woro masyarakat untuk zakat. Begitu. Kalau berani monggo. Kalau nggak berani, wa ana minal muslim. Muga-muga saya termasuk orang yang dapat memasrahkan diri. Banyak syariat yang kita mungkin tidak mampu, bahkan tidak bisa menjalaninya. Kapan ada YouTube, sikap kita ini sami'na wa ata'na. Gimana berani tidak merubah? Sami'na wa amilna, gitu Pak. Berat Pak. Belum tentu kita ini mendengar mampu mengamalkan, itu belum tentu. Setidaknya kita sikap taat. Dini nanti belum mampu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi intinya boleh, teksnya benar. Maka kita mau melafazkan wa ana awalul muslimin boleh, wa ana minal muslimin juga boleh.
Berhenti sampai di sini boleh. Syukur kalau dilanjutkannya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ini nanti jangan kaget doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Ali. Karena Ali itu seorang abid, orang ahli ibadah. Dia kalau dikasih doa cekak nggak nikmat gitu. Ingin lama berdialog dengan Allah. Mudah-mudahan nanti jadi pilihan kita doa ini kalau mampu gitu. Subhanak wa bihamdik amantu bika anta rabbi wa ana abdu. Wani gak ngomong gitu. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, aku ini hambamu ya Allah. Jenenge hamba, gak punya saya ini kemerdekaan, terserah panjenengan ya Allah. Kok nopo ae monggo ngono lho. Wani Pak gitu. Ndak malah begetut. Malah dirinya mempertuhan. Waduh, mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Monggo, bagus ini terapi biar kita nggak sombong, nggak begetut. Tiba-tiba aku ini hambamu ya Allah. Jenenge hamba, ndak punya kebebasan ya Allah. Terserah panjenengan ya Allah. Sampeyan kongkon apa aku ya Allah gitu loh. Gak gampang Pak. Dolong tu nafsi, aku mendolimi diriku sendiri ya Allah. Apalagi kepada orang lain. Dulmun itu ada dua, dulmun lazim, dulmun muta'addid. Yang terkait dengan dirinya saja banyak, apalagi yang berdampak kepada orang lain. Nyumat bercengkang dolim sih. Lah kok anak kita ajak jamaah ke masjid nggawa mercon dibungkus. Adik gede mercon ini. Ngenteni takbiratul ihram metu ke belakang mihrab. Ngenteni imam hampir selesai Al-Fatihah disumet takbir, imam geblak. Jadi dia itu nyumut percaya sendiri sudah zalim, berdampak sekian jamaah itu tidak nikmat dalam sholatnya. Berapa dosa yang harus ditanggung? Ya Allah, korupsi itu zalim. Ya gara-gara saya korupsi, hartanya orang itu saya zalimi seperti itu, akhirnya banyak yang meninggal gara-gara ulah saya. Berapa dosa zalim muta'addin saya. Masya Allah. Kamu wis tobat, hari ngono umrah, habis tawaf mulai sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama habis Al-Fatihah membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah goodbye, sayonara yang namanya korupsi, nyumut mercon dan menuju qul wallahu ahad. Filosofinya tinggi itu. Kalau memang begitu, wajarlah orang habis tawaf dosanya diampuni. Enggak jadi mujarabah hari ini. Salah pairo, wis tawaf 7 keliling, luntur dosa ngono hari ini. Masya Allah. Ya Allah. Wa taraftu bidzambi, aku akui dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli dzunubi jami'a. Endingnya, tolong ya Allah dosa-dosaku semuanya mbok yo diampuni ya Allah.
Innahu sesungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa ini illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Jadi ketika kita melafazkan ada perenungan seperti ini, tadabbur seperti ini, siapa yang tidak nikmat? Nah kita enggak, wis pokoknya moco, wis sah, selesai. Jadi seakan-akan kita ini selalu dibebani oleh Allah. Enggak, Allah tidak membebani kita. Ini media untuk kita takarub kepada Allah. Nah, kalau kalian betul-betul menikmati, nanti muncul pertolongan dari Allah. Itu kompensasinya. Maka orang yang habis sholat capek tau? Iya, capek, betul. Apa kata Allah? Jalu opo saiki tak kei ngono. Makanya kata Rasul, di antara doa yang mustajab adalah doa fi duburi kulli sholat, setelah usai kita menjalani sholat. Kurang apa ya? Kalau teologi seperti ini kita hadirkan, sungguh sholat bukan beban, sholat sebuah kenikmatan, media untuk kita takarub kepada Allah, dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lafaz-lafaz itu memberi bimbingan kepada kita. Saya yang kaya, masih ada zat yang lebih kaya. Saya yang alim, masih ada zat yang lebih alim. Saya yang dermawan, masih ada zat yang lebih dermawan. Dari mana akhirnya kita jadi orang yang sombong? Kalau kita menjadi orang yang tawadhu, tentu itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.